Tadi MC udah tanya ya, kira-kira ada nggak dari antara kita yang nggak punya potensi apapun? Ada nggak ya? Masing-masing punya potensi atau kira-kira nggak punya? Kita akan belajar dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Kita akan membacanya bergantian. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Saya akan baca ayat 14 dari judul. Ibu-ibu semuanya ayat ganjil. Di ayat 26 kita nanti akan sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Sama-sama, maka jawab tuannya itu, 'Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.'" Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sebenarnya ini sudah sering kali kita dengar. Dan kalau kita adalah orang-orang yang sungguh sudah menikmati keselamatan yang dari Tuhan, maka kerinduan terbesar dari orang-orang yang sudah menikmati keselamatan itu adalah bagaimana caranya supaya dia melibatkan diri dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi kemudian muncul pertanyaan, aku melayani, apa yang mau kukerjakan? Seringkali kita bilang, aku nggak ngerti, aku nggak bisa apa-apa. Dan itu terus menerus, tahun berjalan, tahun demi tahun, nggak ada sesuatu apapun yang bisa kita lakukan dalam persekutuan bersama yang sebenarnya membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan untuk membesarkan pelayanan itu sendiri.
Jadi persekutuan Ibu Lydia ini kan sebenarnya sangat membutuhkan tenaga-tenaga yang punya kemampuan untuk bisa membesarkan secara bersama-sama persekutuan Ibu Lydia ini. Sehingga kita tidak hanya terfokus kepada pengurus dan para pelayan yang sudah ada. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang harus belajar mengenal dirinya sendiri. Secara khusus yang berhubungan dengan kecakapan atau kemampuan atau potensi yang ada di dalam dirinya. Saya harap bisa ya, yang berhubungan dengan kecakapan, kemampuan atau potensi yang ada di dalam dirinya sendiri, dirinya masing-masing. Nah, hal ini sangat penting untuk apa? Untuk membangun dan untuk memajukan potensi tadi, untuk memajukan kemampuan tadi, untuk memajukan kebisaan kita tadi. Yang pada akhirnya itu akan menguntungkan diri kita sendiri dan menguntungkan juga banyak orang. Karena setiap orang pasti memiliki potensi. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya potensi. Meskipun mungkin ya masih sangat tersembunyi. Nah, yang tersembunyi itulah yang perlu harus digali. Dan kalau sudah digali harus dikembangkan dengan baik. Potensi yang ada di dalam diri kita tadi. Kadang-kadang kita merasa orang yang terlalu merendahkan diri kita sendiri sebetulnya. Kalau kita menyatakan bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa gitu. Contohlah yang paling sederhana. Saya yakinlah tidak ada orang yang sudah di dalam Tuhan tidak punya kemampuan untuk berdoa. Betul nggak ini? Ya? Pastilah. Karena apa? Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, Roh Kudus dimateraikan di dalam dia, disahapon, Roh Kudus ton diporbadia, disahapon di dalam dirinya, dalam hidupnya. Nah, Roh Kudus itu kan yang akan menolong kita, yang akan memimpin kita untuk kita bisa berdoa. Jadi seringkali dalam pertanggiangan atau dalam rumah tangga seringnya kita masih tugan-tuganan kalau disuruh berdoa. Ahamu majoedah, ahamu majoedah, ahamu majoedah. Nggak tahu edah yang mana lagi yang mau ditunjuk. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan masih menyatakan ibu ajalah dulu, ada yang salah di dalam diri kita. Ada Roh Kudus loh. Ya. Potensi dasar itu ada karena ada Roh Kudus. Nanti tinggal mengembangkan kemampuan kita untuk berdoa dengan lebih baik di dalam doa-doa kita. Karena orang berdoa pun seringkali ada kesalahan-kesalahan. Tapi gak apa-apa. Nanti semakin dia mengembangkannya, semakin belajar firman Tuhan dengan baik, pastilah berdoanya juga akan semakin lebih baik. Contoh, ada orang berdoa begini. Tuhan Yesus Bapa kami di sorga. Wah, itu kalau secara teologianya udah salah. Gitu kan? Kalau belajar lagi, oh rupanya gak begitu kalau berdoa. Kalau dia bilang Bapa di sorga, Bapa di sorga. Kalau dia bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jangan Tuhan Yesus Bapa kami di sorga. Nah, itu secara alkitabiahnya itu udah gak pas gitu. Tapi jangan terus ada bu yang martangi yang hamuma. Itu udah salah, itu namanya nyerah sebelum berperang. Ya. Dalam perikop yang kita baca ini namanya perikop, judul perikopnya tadi perumpamaan tentang talenta. Ya, jadi ibu-ibu kalau ada misalnya Matius 25 kan ada judul-judulnya, itu namanya judul perikop. Jadi perikop yang kita baca tadi dari ayat 14 sampai ayat yang ke-26 ini sebenarnya sampai ayat 30, tapi kita baca sampai ayat 26. Matius menuliskan pengajaran Yesus yang terakhir. Tentang apa? Tentang nubuatan kedatangannya kedua kali. Ini nubuatan kedatangan Yesus kedua kali. Ya.
Itu disampaikan dalam bentuk apa? Perumpamaan. Ada bacaannya ya, perumpamaan tentang talenta. Yang diberikan sesuai dengan ini tadi. Diberikan katanya masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi setiap orang menerima, artinya setiap orang punya potensi. Tapi sesuai dengan kesanggupannya. Kalau orang yang masih sederhana, gak langsung dipercayakannya 5. Nggak langsung dipercayakannya 2, tapi 1 dulu. Tadi itu ya yang kita baca ya, 1 dulu. Jadi masing-masing harus berusaha mengembangkan kemampuannya agar bisa mendapat hasil yang maksimal. Jangan langsung mundur. Kalau orang yang mencintai Tuhan, kalau orang yang mencintai pelayanan Tuhan, dia tidak akan mau pernah berhenti di tengah jalan. Tapi kalau orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti dia rindu lebih dan lebih dan lebih lagi. Karena di yayasan ini pun menyediakan sebenarnya training-training untuk itu. Contoh kemarin dibuat training tentang homiletika, training berkhotbah. Ya nggak bisa lah aku berkhotbah. Jangan terus nyerah. Kita ini ada lebihnya. Kalau kita orang yang sungguh di dalam Tuhan, mungkin khotbah di mimbar seperti ini mungkin belum. Tapi kan ada parmargaon, ada partangyangan, ada yang lebih kecil lagi keluarga. Kan sayang kali kesempatan. Kalau kita dikasih kesempatan, Ibu Betty lah dulu berkhotbah. Sayang kali kesempatan yang itu kemudian kita tolak sedemikian rupa. Adang boy do pe audisi. Padahal ada kebenaran yang mau kita sampaikan. Orang-orang di situ mungkin belum tahu tentang keselamatan, belum tahu tentang sorga dan neraka. Kita sudah tahu, ya kan? Jadi tinggal bagaimana belajar memperlengkapi diri supaya kita bisa mengerti. Oh, berkhotbah secara sederhana itu bagaimana? Nah, gitu dia. Ya, jadi di sini dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Tidak ada lebih dari situ yang dituntut oleh Tuhan. Dan kesanggupan itu pun itu dianugerahkan Tuhan kepada kita, bukan datang dari diri kita sendiri. Talenta itu melambangkan semua kemampuan. Apa itu? Bicara tentang waktu, bicara tentang sumber daya, dan kesempatan yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Jadi kalau itu tidak dikelola sebaik mungkin, bagaimana kita mau bertanggung jawab kepada si pemberi potensi tadi? Gitu ya. Percaya kita semua punya potensi? Yang memberi itu siapa? Nah, kita harus bertanggung jawab kepada si pemberi potensi. Unang dokon ngama tua au toy mak asal maro au di Ibu Lydia, enggak. Saya sudah selalu katakan untuk ibu-ibu yang sudah lebih tua kan ada baiknya. Ini pelayanan ini butuh doa. Kenapa orang ibu-ibu inang yang sudah tua datang aja ke sini lebih awal, mungkin jam 4:30 sebelum memulai semuanya. Martangi yang doakan pelayanan ini, bisa kan? Itu membutuhkan waktu, membutuhkan sumber daya, membutuhkan kemauan, membutuhkan kerja keras. Atau di gereja, datang lebih awal, berdoa di dalam gereja untuk ibadah sepanjang ibadah itu berlangsung. Bukankah itu bagian dari pelayanan? Idonaboi uulahon. Kenapa enggak kita lakukan? Kita ini banyakan neng-nong ya. Jalan sana sini, sengaja berlambat-lambat, datang ke gereja pun berlambat-lambat. Ya, sudah mulai lonceng gereja, itu pun kita belum nyampe juga di gereja. Lalu apa yang mau kita lakukan? Dengan potensi sederhana yang harusnya kita gali dan bisa kita lakukan itu. Jadi anak-anak Tuhan nggak bisa lagi, ya. Gak bisa lagi sama seperti orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Saya selalu berusaha menekankan ini. Ingatlah ibu-ibu,
molo nunga di au Tuhan Yesusi ikon boido tarida, dilihat orang, dinikmati orang melalui hidup kita. Jangan hanya kita orang dalam Tuhan, tapi gak ada sesuatu yang bisa dilihat orang dari kita. Nah, itu agak aneh itu. Ada yang salah itu kalau seperti itu. Jadi kalau masih seperti itu, ya bertobatlah. Jadi bukan hanya beraktivitas atau berkarya dalam persekutuan Ibu Lydia, tapi di rumah kita udah jadi pribadi yang berbeda. Ya kan? Wah, gawat kita ini. Di sini bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Ya kan? Ketemu sama Eda, mukanya pun gak jelas. Ada potensi untuk mendoakan keluarga kita. Jadi diharapkan tidak ada yang cuek dari kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Sudah menikmati Tuhan Yesus dalam hidup kita? Sudah yakin kalau mati masuk surga? Sudah yakin namanya tertulis dalam buku kehidupan Tuhan? Loh, kok nggak jelas? Yakin? Karena kalau namanya tidak tertulis di sana, nggak ada kompromi, langsung dicampakkan ke dalam neraka. Ya, bukan saya yang bilang, Alkitab yang menyatakan itu. Jadi, ya jangan kemudian kita berpikir kalau kita belum yakin tentang itu, maka kita tidak akan pernah bisa mampu melihat potensi yang ada di dalam kita. Potensi itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sudah sungguh-sungguh. Oh, ini saya diberikan Tuhan potensi ini, saya akan lakukan, saya akan berikan itu untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Karena jika Tuhan mempercayakan sesuatu, tentu ada tujuannya. Gak mungkin loh gak ada tujuannya. Ya, kalau Tuhan mempercayakan sesuatu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk mengerjakan proyek kekekalan. Untuk mengerjakan pelayanan yang bersifat atau bernilai kekal. Untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Jadi semua orang percaya harus melanjutkannya, melanjutkan pekerjaan yang sudah dibangun oleh Allah ini sampai akhir, di mana Yesus datang kedua kali. Jadi kita yang akan melanjutkan itu, kita yang harus mengerjakan itu. Sebenarnya saya selalu ingatkan, ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau cuman pengurus yang mau mencari jiwa, lambatlah berkembangnya pelayanan Ibu Lydia ini. Tapi kalau kita semua, kalau untuk penginjilan, sebetulnya yang paling dibutuhkan kan pertama itu hikmat, bagaimana caranya untuk mendekati seseorang. Yang kedua, sabar untuk mendengar orang yang kita layani itu, dia sedang mau berbicara tentang apa. Jadi apa yang disampaikan itu kita tangkaplah itu. Tapi harus minta hikmat dari Tuhan. Jangan dia terus 1 jam cerita, gak masuk-masuk kita. Kalau kita mulai, Tuhan akan memimpin kita sedemikian rupa. Di mana masuknya? Supaya kita kemudian menceritakan Injil itu kepada mereka. Janganlah punya kemampuan. Ini kalau ibu-ibu kan wanita selalu dibilang ya, banyak kali bicaranya, banyak kali ngomongnya. Ya, itu potensi enggak sih itu kemampuan berbicara? Potensi. Tapi setelah dia di dalam Tuhan, maka potensi itu harus dikuduskan. Dipergunakan bukan untuk bergosip, dipergunakan bukan untuk menjelekkan orang, dipergunakan bukan untuk menghakimi orang, tapi dipergunakan untuk membangun orang lain untuk mengenal siapakah Yesus bagi mereka. Sehingga bahasanya anak-anak Tuhan pun itu tidak sama dengan bahasa orang-orang yang masih di luar Tuhan.
Ini kalau berbicara kita, wah, kayak menguasai satu ruangan, suara kita semua. Betul gak sih? Sudah di dalam Tuhan masih seperti itu. Jadi orang lain gak bisa melihat apa-apa dari kita. Samanya, dulu pun dia gitu kok, ku kenal. Sekarang pun gitu, gak ada perubahannya. Kan bahaya. Ada potensi berbicara. Kalau di karunia yang Tuhan percayakan lebih kurang ada 19 itu, ada kok karunia berbicara. Tetapi karunia berbicara dengan iman, itu yang disebutkan. Jadi bukan karunia berbicara untuk melakukan keributan. Bukan itu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ada kemampuan itu. Nah, karena itu dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar menggali potensi diri. Yang pertama, dari ayat 14 sampai ayat 15 tadi sudah kita singgung. Dikatakan sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Yang pertama, belajar menggali potensi diri. Kita harus percaya masing-masing kita mempunyai potensi. Itu harus kita yakini dulu. Itu penting sekali. Ya, pemahaman dasar. Masing-masing kita harus percaya bahwa kita memiliki atau mempunyai potensi. Kalau kita bandingkan atau kita baca dalam Matius pasal yang keempat, coba ya, saya akan baca untuk kita Matius pasal yang keempat ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kalimat di ayat 18, ia melihat 2 orang saudara. Kira-kira pertanyaannya, apakah di danau Galilea itu cuman ada Petrus dan Andreas pada waktu itu? Nggak mungkin kan? Karena orang di sana menjala ikan, tidak mungkin hanya 2 orang ini. Tapi firman Tuhan menyatakan ia melihat. Kata melihat di sini mau menyatakan bahwa Yesus melihat ada potensi di 2 saudara ini, kakak beradik ini. Ada potensi yang Yesus lihat dari Simon, Petrus, dan Andreas. Itu sebabnya kemudian dikatakan, "Mari, ikutlah aku." Jadi setelah dilihat potensi yang ada di dalam 2 orang ini, kemudian dia memanggil. Apa yang dikatakan? Mereka itu kan penjala ikan. Engkau akan kujadikan menjadi penjala manusia. Ada potensi di dalam 2 orang ini, penjala ikan ini, nanti mereka akan bisa menjadi penjala manusia. Potensi itu dilihat oleh Yesus. Karena ada potensi itu kemudian mereka dipanggil. Nah, setelah dipanggil kemudian apa yang dilakukan Yesus? Lebih dari 3,5 tahun. Lebih kurang ya. Taruhlah dulu 3 tahun. Belajar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Untuk sampai kemana? Sampai kepada tujuan awal. Mereka menjadi penjala manusia. Meskipun perjalanannya itu panjang. Di mana Petrus pernah menyangkal. Itu yang paling krusial, itu yang paling luar biasa sebetulnya. Ya, sudah berjalan 2-3 tahun masih menyangkal Yesus lagi bahwa aku nggak kenal dia. Kira-kira gagal nggak Yesus memilih
setelah dilihat ada dua potensi ini untuk menjadi penjala manusia, gagal nggak kemudian waktu Petrus menyangkal Yesus? Enggak toh. Dan mereka mau belajar sungguh-sungguh, yang pada akhirnya sampai kepada penyempurnaannya. Petrus itu luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam khotbahnya waktu hari Pentakosta itu. Berapa yang bertobat? 3.000 loh. Bayangkan itu, dari orang yang menyangkal dia berkhotbah 3.000 orang. Berubah enggak dari penjala ikan menjadi penjala manusia? Kemudian dia berkhotbah lagi, ada 1.500 orang yang bertobat. Digenapi enggak? Kalau dia percaya kepada bahwa Yesus melihat dia punya potensi dan kemudian dia dipanggil, diperlengkapi sedemikian rupa, akhirnya jadi seperti apa yang Yesus mau. Jadi di awal sekali kita harus masing-masing kita harus percaya kita punya potensi itu. Nah, karena kita punya potensi, makanya Tuhan memanggil kita. Masalahnya kemudian setelah kita dipanggil, setelah kita menikmati pengampunan Tuhan, setelah kita diselamatkan, kita tidak berupaya untuk melihat potensi diri yang Tuhan anugerahkan itu bagi kita. Sehingga diam-diamlah kita terus. Pernah nggak lihat orang tua melayani anak-anak sekolah minggu? Pernah nggak? Presiden mana yang dalam pekerjaannya melayani anak-anak sekolah minggu di gerejanya? Amerika, Abraham ya. Kalau di gereja kerjanya melayani anak-anak sekolah minggu. Di gereja kami pun udah banyak yang 50 tahun melayani anak-anak sekolah minggu. Maksud saya nggak bilang orang tua kita ini layanan di gereja anak-anak sekolah minggu, bukan itu. Karena kadang-kadang udah susah juga ya nyambungnya, nyambung kalimatnya, nyambung kata-katanya. Tapi maksud saya ada potensi itu yang paling mudah sebetulnya dan yang paling memang kita mampu sebetulnya. Berdoa itulah. Ingat loh, doa orang beriman bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu aja dilakukan. Oleh orang tua yang ada dalam persekutuan Ibu Lydia. Saya nggak tahu sih seksi doanya siapa ya. Nggak apa-apa, diatur aja jadwal ibu-ibu ini untuk berdoa. Minggu ini siapa, minggu depan siapa, para orang tua khususnya. Supaya tahu bahwa di dalam dirinya sebetulnya ada potensi itu. Yang kedua, ayat yang ke-16 sampai 17 firman Tuhan menyatakan demikian dalam Matius pasal 25 tadi ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Yang kedua, belajar menggali potensi diri itu, kita harus menggali, mengembangkannya sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi harus digali terus menerus. Ini yang sering sekali saya singgung. Kita ini kalau udah bisa jadi MC, kayaknya udah anggap enteng saja. Udahlah, bisanya itu nanti. Udah terbiasa aku dengan musik. Di mana masuknya, di mana ininya aku udah tahu. Coba dulu gali lebih dalam. Dengan keberadaan kita sebagai MC, terberkati enggak orang-orang yang hadir itu? Dengan kata-kata pengantar, dengan pujian yang akan kita angkatkan. Terberkati enggak? Bisa enggak digali lebih lagi? Bisa.
Begitu juga pemain musiknya, begitu juga singersnya. Itulah menggali dan mengembangkan supaya lebih dan lebih lagi. Di sini dikatakan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jadi kalau kita 5, sudah kembali 5 atau masih kembali 3? Kalau 2, sudah kembali 2 atau lebih? Karena di sini dikatakan nanti bahwa orang yang punya 5, orang yang punya 2, bisa kok ditambah lagi. Jadi jangan berhenti di satu titik. Kemampuan memimpin kelompok, kemampuan berkhotbah, kemampuan bersaksi, itu harus digali terus, harus dikembangkan terus. Sudah berapa tahun ya berkhotbah, tapi kalau masih berkhotbah, kalau ada jadwal berkhotbah, masih jungkir balik juga. Karena apa? Pengen gitu ya, sampai seperti apa yang diharapkan. Itulah. Berarti kan kita harus belajar, menggali terus. Kemungkinan membaca yang banyak juga dari luar, tapi jangan dibaca dari luar dulu baru ke dalam. Di dalam dulu yang digali, baru kalau ada tambahannya coba cari keluar. Jadi menggali dan mengembangkannya sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kita perhatikan ayat 19 sampai ayat 23 tadi, ketika tuannya lama pada akhirnya pulang, baru kemudian masing-masing ini lapor, yang 5, yang 2. Sesuai dengan kesanggupan mereka mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Apalagi misalnya ada tenaga guru di sini, ya, tenaga dosen. Punya kemampuan toh untuk mengajar. Berarti sebetulnya punya kemampuan juga untuk memimpin kelompok sebetulnya. Tinggal belajar lebih sungguh. Kalau mau ngajar, punya persiapan nggak? Siapa guru di sini? Boleh tunjuk tangan? Nah, ada 2, ada ibu dosen lagi di sana. Kalau mau ngajar, meskipun tenaga guru SD, TK, mahasiswa, punya persiapan nggak malamnya? Punya. Nggak ada itu yang nggak punya persiapan. Macam mana mau buka buku anak-anak? Kemudian dia apa yang mau disampaikan? Karena saya punya kakak guru SMA di Jakarta tapi ya. Waktu saya di sana, kalau besoknya dia udah heboh buka sana. Saya bilang gini, Kak, kok ngeri kali kakak kalau persiapan mau ngajar aja. Kakak rupanya belum menguasai bahannya. Kau nggak tahu, murid-muridku, dia kan SMA 25 tempat artis-artis itu di Tebet itu. Luar biasa orang itu bertanya dari apa yang tidak kita pikirkan pun mereka mau bertanya. Gimana lah menurutmu kira-kira kalau aku tidak bisa menjawab? Wah betul juga ya. Jadi berarti guru-guru ini ada 3 tadi, itu coba Ibu Ketua lihat, berarti mereka punya potensi mimpin kelompok, tarik terus mereka. Jangan karena kita dibayar aja kita kerja di sana jadi guru, di sini memang nggak dibayar, tapi ada potensi itu kembangkanlah, galilah lebih dalam lagi. Orang yang tidak punya pengalaman menjadi guru malah memimpin kelompok. Apalagi lah orang yang punya kemampuan untuk itu, harus bisa dengan lebih baik. Jadi itu harus, hal ini sangat membutuhkan hikmat, waktu, tenaga, konsentrasi dan kesungguhan. Ya, coba bayangkan, ini membutuhkan hikmat, membutuhkan waktu. Kita punya waktu berapa? 24 jam. Oke lah kalau udah malam gak usah hitung lah ya. Hitunglah dari mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Itulah dulu kita beraktivitas. Bisa nggak sih kita dalam waktu dari jam 8 sampai jam 6 sore ini punya waktu khusus untuk belajar bagaimana caranya untuk menggali dan mengembangkan potensi diri tadi?
Nanti ada yang jawab, Bu, Kak Betty, kantorku buka dari mulai jam 9 Kak sampai jam 6, sampai jam 7. Ya masing-masing lah ya, berhikmatlah bagaimana caranya. Maksud saya gini, kita ini kan dipanggil oleh Tuhan sama seperti Petrus dan Andreas tadi. Karena ada tujuannya. Tidak ada orang yang dipanggil menikmati keselamatan yang dari Tuhan kemudian diam-diam saja. Itu nggak ada itu. Nggak ada sejarahnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah dipanggil, kita sudah diselamatkan, apa bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan? Apa bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan? Nggak gampang loh ibu-ibu. Untuk membawa kita ke sorga itu nggak gampang. Saya selalu berusaha mengingatkan ini. Kita kok yang berdosa, kita kok yang sombong, kita kok yang pemberontak, kita kok yang egois. Kenapa harus Yesus yang disalibkan? Kita yang berdosa, yang selayaknya memang harus mendapatkan hukuman kekal itu. Tapi kenapa harus Yesus yang disalibkan? Untuk menanggung semua utang dosa kita itu. Karena menurut Tuhan memang kita tidak mampu untuk menyelesaikan hutang dosa kita itu. Tidak akan pernah bisa kita mampu untuk menyelesaikannya. Karena orang berdosa tidak mungkin bisa menyelesaikan dosanya. Orang yang tidak berdosalah yang bisa membayar hutang dosa. Hanya Yesus. Coba itu renungkan terus menerus. Betapa besarnya kasihnya, betapa besarnya pengorbanannya. Memindahkan kita dari panasnya kita aja sekarang, waduh panasnya udah luar biasa. Udah terus berkipas, tengok itu ibu Nyoman itu, terus dia berkipas. Karena panasnya, saya tidak sedang menyalahkan. Apalagi lah neraka. Tapi kita dibebaskan dari hukuman itu. Masa sih gak ada satu kerinduan untuk mensyukuri Tuhan dengan keselamatan itu. Dan potensi itu ada di dalam kita, dianugerahkan kepada kita. Kenapa kita cuek dan tidak mau tahu dengan itu? Ada yang salah kalau kita masih dalam kondisi yang seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, belajar kita dari Daud, seorang tokoh yang serba bisa dan mempunyai banyak keahlian. Kalau kita nanti membaca 1 Samuel pasal 16 ayat 18 mencatat beberapa keahlian Daud. Yang pertama, dia pandai memainkan kecapi. Dan kemampuannya, kepintarannya memainkan kecapi itu juga dipergunakan oleh Daud untuk menolong Saul lepas dari gangguan roh jahat. Dipakai gak oleh Daud untuk melayani? 1 Samuel 16 ayat 28 ya. Dia punya kemampuan main kecapi luar biasa. Tapi ternyata roh jahat yang ada di dalam Saul itu ketika mendengarkan permainan kecapi dari Daud, lari terbirit-birit. Dan itu terus dikembangkan oleh Daud, main kecapinya. Yang kedua, Daud sebagai seorang gembala domba, masih sangat kecil ya waktu dia jadi gembala domba. Jadi pandailah dia main apa? Main ketapel. Pandai nggak? Pandai. Karena biasa kalau di padang padang belantara itu biasa itu. Dan itu kemudian kemampuan untuk memainkan ketapel itu, kemampuan melempar atau mengumban itu kemudian dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk apa? Mengalahkan Goliat, bangsa Filistin. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 50. Luar biasa enggak sih? Musuh yang kayaknya tidak mungkin bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Makanya bangsa Filistin itu sombong sekali, dia menyatakan, siapa yang bisa melawan kami? Apalagi Goliat, keturunan raksasa, badannya besar sekali. Mungkin gak dikalahkan oleh bangsa Israel? Enggak. Tapi kemampuan Daud untuk mengumban, melempar
Apa itu namanya? Bisa kemudian menembus ini loh, pelipisnya si Goliat langsung tergeletak. Apa itu kebetulan? Kebetulan gak itu? No. Yang ketiga, Daud punya kemampuan sebagai seorang gembala yang biasa menggembalakan. Dia punya kemampuan, punya potensi untuk memimpin, sehingga dia diangkat menjadi seorang raja dalam memimpin bangsa Israel, memimpin dombanya. Tapi ada potensi toh, ada kemampuan itu kan. Itu kemudian yang dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk memimpin bangsa yang besar, bangsa yang sombong, bangsa yang keras kepala. Sederhana aja loh tadinya, tapi karena dia terus mau taat kepada Tuhan, terus dia mau mengembangkan kemampuannya, dia dipakai luar biasa besar memimpin seorang bangsa hanya dari latar belakang memimpin, menggembalakan domba. Ada kemauan gak? Ada. Apalagi keahliannya. Dia luar biasa dalam menggubah banyak lagu. Jadi rupanya kemampuannya memainkan kecapi itu, ya biasanya kan orang kalau dia bisa main alat musik, pasti dia rindu juga untuk menyanyi, meskipun mungkin dia tidak punya suara bagus. Dan itu dilakukan oleh Daud. Dan Mazmur kita yang ada 150 pasal dalam Alkitab ini, lebih kurang setengahnya Daud yang menuliskannya. 75 Mazmur. Ada yang bilang 74, ada yang bilang 75. Setengah loh. Apakah Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud ini memberkati kita? Dan Mazmur-Mazmur ini akan memberkati semua manusia sepanjang zaman sampai Yesus datang kedua kali. Itulah kalau seseorang mau mengembangkan potensinya, mau menggunakan untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Jadi kita nggak bisa main-main, ya. Saya yakinlah, nggak mungkinlah Daud ini langsung kemudian bisa buat 75 Mazmur. Mungkin nggak? 75 Mazmur itu dimulai dari berapa? Berarti kan dia mau mengembangkan kan? Mau menggalinya terus kan? Dalam pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, dia gali kemampuannya, dia kembangkan sedemikian rupa sehingga luar biasa memberkati kita sampai hari ini. Siapa yang tidak terberkati dengan Mazmur 23? Coba bilang dulu, siapa nggak terberkati dengan Mazmur 23? Atau lupa Mazmur 23 itu bicara tentang apa? Iya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Itu dalam pengalaman pribadinya. Begitu banyaknya persoalan pergumulan yang dialaminya tidak membuat dia pernah mundur dari Tuhan. Tapi dia terus menggali, terus mengembangkannya. Sampai lebih kurang, waduh saya nggak tahu ya, bilang kagum banget, kagum luar biasa lah. Pernah nggak Daud jatuh ke dalam dosa? Pernah. Apa yang dilakukannya? Datang kepada Tuhan. Coba siapa yang tidak terberkati dengan Mazmur 51? Pengakuan dosanya kepada Tuhan. Siapa yang tidak terberkati dengan Mazmur 32? Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada potensi yang harus kita gali dan kita kembangkan. Belajar lagi dari Timotius. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus kenal kali ya siapa Timotius itu. Timotius itu adalah orang yang masih sangat muda, kira-kira umur 15-16 tahun lah dia ditemukan oleh Paulus. Ya. Dikatakan dia adalah orang yang sangat baik. Kemudian dia dimuridkan oleh Paulus sedemikian rupa. Dia itu penyakitan, tidak percaya diri, suka grogian, gak punya keberanian. Itulah Timotius gambarannya.
Tapi kemudian setelah dia belajar banyak, dimuridkan sedemikian rupa, kemudian dia menjadi seorang pemimpin jemaat di Efesus, dan kemudian kemana-mana bersama dengan Paulus sebagai tim penginjilan. Ada potensi itu. Bukan langsung dia sempurna, Timotius itu orang yang hebat, no. Bukan ada yang langsung sempurna, Daud itu luar biasa, enggak. Semuanya dari nol. Semuanya dari potensi dasar yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita itu. Jadi gak ada kita ini yang bisa punya alasan hamu majoinang holan manangi-nangi pehami. Kalau kami sih gak apa-apa, tapi kalau Tuhan kira-kira gimana itu? Ya, kalau kita gak apa-apa, manangi-nangi pehamina gak apa-apa, tapi kalau Tuhan gimana? Sudah kukasih sama kau kemampuan, kecil kemampuan itu, boa sedang dikembangkan, boa sedang digali, dilatih terus menerus, asabui lam denggan, kan begitu ya? Mungkin kita masih ada yang orang Inang lah ya khususnya ya, ikut kor, punya potensi bernyanyi dengan baik. Ale unang atong mulu para hari Kamis, manang para hari Rabu, para hari Selasa, punya kemampuan bernyanyi, mau latihan kor, HP, maka taidongan nado dipunguani. Toe ma dah, songoni dari mana? Songonon panjang lebar, kali luas. Gak ada berubahnya sedikit pun, kan bingung kita kan? Alai anak ni Tuhan Yesus, di dia do Tuhan Yesus nak. Jadi kalau punya potensi bernyanyi dengan baik gak apa-apa. Dulu pertama-tama ada vokal grup di PDPA ini, saya agak sedih juga, ada satu orang yang bilang, itu si Betty gak bisa dia bernyanyi, gak usahlah dia ikut. Gitu ya, sedih juga. Tapi bersyukur ada satu masih abang lah ya, ada abang pinter sekali main gitar, main musiknya pinter, suaranya pun bagus sekali. Lalu dia bilang, ikut, kamu bisa nyanyi, dilatih dengan baik. Wah, terangkat juga, itu baru mula-mula loh, bisa juga sebenarnya mundur kalau kayak gitu kan. Orang ini kayak gitu ya, anak Tuhan tapi langsung dibilangnya nggak bisa bernyanyi, nggak usah ikut vokal grup. Wah, sedih juga waktu itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bilang, nggak usah kau sedih, ada lagi yang lain yang bisa kau kerjakan. Akainang, ya, ini yang udah tua-tua ini harus dibangkitkan semangatnya, bisa. Tidak hanya datang, duduk, diam, pulang. Bahaya. Yang ketiga, ayat 24 sampai 25 dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Apa ini maksudnya? Nggak peduli dengan potensi yang dimiliki. Tadi kan karena ada potensi itu makanya dia dikasih. Kan gitu ya? Tapi dia tidak pergunakan potensi itu. Dia pendamlah. Atau kita bagian dari yang satu ini? Ayo jawab dulu masing-masing. Kita bagian dari yang satu ini kah? Tidak peduli dengan potensinya. Yang mana kita ini sekarang? Yang 5, yang 2 atau yang 1? Cuek aja. Ay toy mak mardala dong ulun. Ada orang yang tidak mau tahu tentang potensi yang ada pada dirinya.
Coba ayat 26 apa katanya? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi orang yang tidak mau tahu dengan potensi yang ada di dalam dirinya, firman Tuhan katakan apa? Jahat dan malas. Jahat loh katanya. Yang mana ibu? Kalau kita dibilang jahat dan malas, mau nggak? Hah? Itulah anehnya kita. Kalau dibilang yang jelek nggak mau, ya kan? Tapi disuruh mengenal diri, menggali, mengembangkan juga nggak mau. Terus kita mau ada di mana? Di tengah-tengah nggak bisa, ya kan? Masalahnya gitu juga dengan sorga dan neraka. Ada nggak tengah-tengahnya? Nggak ada. Cuman dua, harus dipilih satu. Ini yang mana yang mau kita pilih? Kalau 5 dan 2 itu sama-sama dikembangkannya. Yang satu, kalau dibilang yang jahat dan malas nggak mau. Lalu kita ada di mana? Di mana ibu-ibu? Mekel dusli wereng. Ya harapannya dengan mekel itu nanti pulangnya Tuhan ikon nadiduai doa. Gitu ya? Asa unang gabe si jahat dos si malas guarhu. Mau jadi namanya jahat dan malas? Enggak ya? Ikon naduai do Tuhan. Apa itu? Cobalah kenali potensi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang luar biasanya kemudian bagaimana dengan saudara ayat 30? Coba dulu yang sudah tua tapi bisa masih lancar membaca. Ayat 30 apa katanya? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Mau? Tetap nggak mau ya? Jahat dan malas nggak mau, dicampakkan pun nggak mau ke tempat paling gelap ya? Nggak mau juga. Nah jadi karena itu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya ayolah kita semuanya bangkit, ya. Yang keempat, menggali potensi diri dari ayat 27 sampai ayat 30. Karena ini tadi nggak dibaca, saya akan baca untuk kita. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang keempat, harus menggunakan potensi dengan baik dan bertanggung jawab. Harus menggunakan. Jadi kalau sudah dikenali, sudah digali, sudah dikembangkan, harus digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Karena kita sudah diberikan oleh Tuhan. Bahkan di sini dikatakan tadi loh, yang satu tadi itu dikasihkan kepada yang 5 tadi atau yang 2. Artinya kita diberi kepercayaan lebih dari apa yang sudah kita miliki. Saya nggak tahu, saya udah pernah sebetulnya menyaksikan ini, masih diingat atau enggak. Saya diberikan Tuhan potensi untuk berdoa. Saya yakini sungguh itu di dalam Tuhan.
Ada waktu-waktu, tapi ini sudah lama ya peristiwanya. Ada waktu-waktu saya mengurangi kualitas jam doa saya. Biasanya di luar ibadah pagi, seminggu sekali itu saya ambil waktu teduh sendiri. Kalau tidak dengan doa puasa, bisa dengan doa puasa, tapi bisa juga dengan tidak puasa. Saya ambil waktu untuk mendoakan banyak hal. Itu sekian lama, mungkin kalau nggak salah saya lebih 3 bulan, saya nggak melakukan itu. Dan akhirnya, waktu saya berdoa untuk sesuatu, saya merasakan ada yang kacau di dalam doa saya. Kata-katanya nggak tahu kemana-mana. Dan saya yakin orang yang mendengar doa saya waktu itu juga tidak mendapatkan berkat apapun. Dan itu menjadi teguran keras yang saya yakini dari Tuhan. Dan akhirnya saya sampai sujud, sampai nangis, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kembalikanlah kepada saya. Jangan ambil itu untuk seterusnya dan Tuhan berikan kepada orang lain. Saya rindu Tuhan untuk menikmati itu, karena itu merupakan anugerah kasih karunia atau karunia yang Tuhan anugerahkan kepada saya dalam hal berdoa. Jadi kita bisa loh punya 5, kita bisa punya lebih, kita bisa punya 1. Yang mau Tuhan pertanyakan, bertanggung jawab enggak sih kita dengan potensi yang ada itu? Contoh kecil sajalah. Contoh kecil. Bu, potensinya apa, Bu? Bu Cance. Ada beberapa enggak dikembangkan. Jangan sampai Tuhan ambil, Tuhan kasih sama orang ya. Ibu Ruth, potensinya apa, Bu? Ada yang sudah? Sudah? Sudah terkubur. Ibu notaris, potensinya apa, Ibu? Apa, Bu, potensinya, Bu? Satu aja, Bu. Yang satu inilah kita. Tapi nggak jadi jahat dan malas karena kita mau menggunakannya. Apa itu kira-kira, Bu, potensinya? Nggak dengar saya, Bu. Nah, ini Bu Ketua, kalau semua ini para pelayannya ini nggak jelas potensinya juga di mana, bahaya nih Bu Ketua. Gimana, Bu? Pening. Satu lagi lah, tunjuk tangan aja. Siapa yang punya kenal, dia punya potensi ini gitu di dalam dirinya. Satu aja. Ada? Yang tahu? Udah Ibu Ketua lah. Bu Ketua punya potensi apa, Bu? Punya? Salah satunya memimpin. Dikembangkan, Bu, dengan baik? Dikembangkan. Berapa, Bu, kelompoknya yang dipimpin? 5. Jadi ada banyak, lo seneng lo mengerjakannya. Ya, senang mengerjakannya. Apalagi orang-orang yang kita pimpin itu terus kemudian apa ya? Kita lihat dia punya kerinduan yang besar. Saya punya adik kelompok, ya, orangnya cantik, penyanyi, dan sudah 2 tahun belajar. Luar biasa bebannya untuk keluarganya. Dia memang belum bisa memimpin kelompok kecil, tapi bebannya untuk membawa adik-adiknya, mama papanya, saudaranya yang lain untuk dimenangkan bagi Tuhan, itu luar biasa. Sampai dia dibilang mamanya, gak bisa rupanya pemuritan itu 2 minggu sekali atau sebulan sekali, kenapa harus tiap minggu?
Kemudian dia memberikan perpuluhannya. Kau sebetulnya belum wajar kau kasih perpuluhan. Kan banyak ini orang-orang di rumah ini yang mau ditolong. Kenapa mesti kasih perpuluhan? Banyak sekali tantangan. Masih sangat muda. Tapi kecintaannya kemudian kepada Tuhan Yesus, kecintaannya kemudian kepada firman Tuhan melalui proses pemuritan yang panjang, kadang-kadang meneteskan air mata saya meneteskan air mata untuk itu. Belum lagi kelompok-kelompok yang lain. Ada potensi, ayo kembangkan, gunakan potensi dengan baik, mengenali dan menggalinya dengan baik, serta mengembangkannya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi jangan orang-orang yang punya potensi memimpin pemuritan, sekali lagi saya mau mengingatkan karena ini seringkali kedapatan di kampus-kampus, di mahasiswa. Jangan mau pergi pemuritan, ambil buku langsung berangkat. Tanpa ada malam-malamnya dia belajar, mana ini pertanyaannya, jawabannya dari mana. Makanya bisa kita ketemu ayat-ayat pendukung yang lain. Jadi harus penuh menggali potensi yang ada itu, kemampuan itu untuk memimpin tadi, mengembangkannya dan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi supaya kita semua pada akhirnya menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kemudian karena Tuhan mau kita terlibat dalam pekerjaan kekekalan ini, ada potensi yang diberikan kepada kita. Melalui potensi itulah kemudian kita bisa lebih sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kesimpulan untuk kita semua, masing-masing harus belajar untuk menggali potensinya dengan baik. Jangan nanti tema ini kita ulang tahun depan, saya tanya lagi potensinya apa, nggak tahu. Mengenali dan mengembangkannya dan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Karena setiap kita harus bertanggung jawab menggunakannya untuk pekerjaan kekekalan. Khususnya melalui pelayanan persekutuan Ibu Lydia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya belajar menggali potensi diri. Apa yang bisa disampaikan, apa yang bisa diperdengarkan, boleh memberkati kita dan menolong kita untuk semakin mengupayakan Tuhan ternyata tidak hanya nyanyi, tidak hanya berdoa, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi ada yang lain yang mau Tuhan nyatakan kepada saya supaya saya boleh terlibat dalam pelayanan melalui bekal yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, potensi yang Tuhan berikan, agar saya bisa bertanggung jawab untuk menggalinya lebih dalam, untuk mengembangkannya lebih sungguh, dan untuk menggunakannya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau rindu supaya kami orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan ini boleh terlibat di dalam pekerjaan pelayanan yang bernilai kekekalan. Karena Engkau tidak ada lagi bersama-sama dengan kami, dan murid-murid-Mu pun Tuhan tidak ada lagi bersama-sama dengan kami. Kamilah kemudian Tuhan yang sudah dimuridkan, yang akan harus memuridkan orang lain, dan yang Tuhan bekali dengan berbagai potensi berbeda satu dengan yang lainnya, untuk sama-sama kami pergunakan di dalam mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan di mana kami ada, yaitu di dalam persekutuan Ibu Lydia ini. Tuhan Yesus, tolonglah kebenaran yang sudah kami dengar sore hari ini tidak berlalu begitu saja. Tolonglah supaya kami tidak menjadi orang-orang yang cuek. Tolonglah supaya kami tidak menjadi orang-orang yang tidak mau peduli, tapi kami menjadi orang-orang yang tanggap,
orang-orang yang peka, orang-orang yang mau merespon dengan segala kesungguhan, supaya pada akhirnya Tuhan, kami pada akhirnya menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan karena terlibat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sempurnakanlah firman Tuhan, materi yang sudah disampaikan, memberkati kami semuanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, haleluya, amin.